Halo Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Nah, tanpa basa-basi Pak, langsung kita mulai ke pertanyaan pertama. Let's go. Oke, dari Pak Yang Yongs Guns. Mau tanya, banyak orang cari jackpot di news besar dengan order buy dan sell. Dilihat nih yang mana duluan yang kena Pak. Oke. Apakah itu bisa disebut sebagai sebuah metode? Dan apakah akun tersebut itu bisa dijadikan rekomendasi oleh Traders Family ke depannya? Ntar dulu nih, saya bingung nih. Akun tersebut bisa dijadikan rekomendasi oleh Traders Family ke depannya. Iya. Karena kan yang Traders Family rekomendasikan itu kan channel yang ada di aplikasi TF. Ya mungkin yang dimaksud ya channel aplikasi Traders Iya kan? Family. Kalau akun berarti harusnya real akun, bukan channel. Ya. Makanya saya bingung nih. Kalau akun kan kita nggak rekomendasikan akun siapapun Pak. Yang kita rekomendasikan channel. Itu. Oke, tapi kalau kita ngobrolin ya soal trading saat news dengan menggunakan order buy dan sell yang mana duluan kena, berarti kan ini menggunakan teknik news trapping. Iya betul. Saya juga pasti tahu lah. Tahu. Ini juga gaya trading yang udah dari lama. Saya dari 2011 aja udah kenal forex, udah tahu soal teknik seperti ini. Ya mungkin yang teman-teman yang masih baru sebenarnya apa sih Pak news trapping tuh kayak gimana sih sebenarnya? Oke, sebenarnya simple. Ketika momen sebelum news release, ya kita udah standby nih depan laptop kita, depan handphone kita. Kemudian kita menggunakan pending order buy stop atau sell stop. Bersamaan kan? Bersamaan. Karena kan kita nggak tahu nih harga ketika news release itu mau naik atau mau turun. Iya. Jadinya kita tungguin nih. Mau ke atas saya jagain nih ada buy stop. Uh-uh. Mau turun saya jagain nih pakai sell stop. Betul. Jadi tinggal nunggu mana yang kena, yang satu di delete. Jadi misalnya nih menggunakan buy stop. Buy stop harganya naik. Harga naik, buy stopnya kejemput. Sell stopnya dihapus. Itu. Jadi tinggal ditungguin nih harganya naik dan naik lagi sampai exit entah kita close sendiri atau kena TP. Ya, dan sebenarnya dengan news ini kan pergerakannya cepet banget ya. Betul. Ya kan, sekali mungkin bergerak itu dalam hitungan menit bisa ratusan pips. Makanya disebutnya cari jackpot. Cari jackpot. Inilah momen dimana kita bisa profit gede-gedean. Ya itu mas, semua orang juga mau sebetulnya kalau juga mau. Justru nih, karena pernah ngalamin trading saat news dan dapat profit gede-gedean, pengen dong diulangin lagi. Ya pengen lah. Orang setiap kali ada news kan kepikirannya saya profit gede. Betul, tinggal dicari hari apa lagi sih yang ada newsnya. Iya betul. Atau bahkan udah ada jadwal nih. Setiap awal bulan di hari Jumat, saya trading di NFP. Pikirannya setiap Jumat di awal bulan saya pasti profit gede. Dapat jackpot. Nah, itu kan enak-enaknya. Indah-indahnya. Itu indah-indahnya. Itu dengernya juga udah simple. Gampang ya kan. Betul, menguntungkannya juga gede. Untungnya juga gede, ya bisa jackpot setiap ada news. Betul. Sisi buruknya Pak, apa sekarang? Kalau sisi buruknya gini, kan kita selalu berekspektasi ini kalau udah kejemput buy-nya naik terus nih. Naik terus. Ya kan? Ya. Emangnya teman-teman gak pernah ngalamin ketika harganya udah naik, jemput buy stop, turun. Iya, bisa. Sehingga yang tadinya udah profit, mungkin kejemput, profit dikit, jeblos sampai bawah. Floating loss gede-gedean. Bisa. Itu momen dimana apakah teman-teman berani untuk cut loss? Nggak mungkin lah kalau misalnya seperti itu. Apalagi kita lagi ngeliatin chartnya kan time frame-nya kecil. Ya. M1 mungkin, M5. Mungkin H1 kali. H1 kita anggap pakai H1 deh. Pakai H1 juga harga kan bolak-balik. Ya bolak-balik juga. Kalau kita cut loss, nanti naik lagi gimana? Sayang dong. Jadi ditungguin. Kalau nggak nanya ke temen. Lu ada posisi apa? Buy bro sama. Oh ya udah, pasti bener kan. Atau bisa juga kayak gitu. Kalau tradingnya sendirian kita cari berita lain. Cari berita lain. Atau ada siapa yang ngomong ini beritanya bahwa masih bisa naik. Malah makin turun. Malah di buy lagi. Harga makin bagus dong. Di buy lagi. Udah bye bye. Gimana lagi? Ya itulah yang bikin mungkin teman-teman pernah nyobain trading saat news dan profit dan pengen ngulang lagi. Tapi nggak sedikit juga yang malah akhirnya akunnya ludes gara-gara trading saat news. Iya, ludes. Ini kita baru cerita harganya naik, jemput buy order, buy stop kita lalu turun loh. Oh iya. Ada potensi kedua di mana buy stop kita udah kejemput,
seketika harganya ikut turun. Nggak sempet delete atau hapus stop ordernya yang di bawah. Betul, belum sempet. Jadi kejemput lah dua-duanya. Buy stopnya ke open, sell stopnya ke open. Jadinya locking. Locking lebih parah lagi sebetulnya. Nah kalau udah locking tambah bingung lagi. Tambah bingung. Kalau saya buang yang buy-nya, kalau naik gimana? Buang sell, kalau turun gimana? Iya, serba salah. Apa mungkin pada akhirnya yang close-nya yang loss-nya paling sedikit deh yang saya close. Kayaknya enggak, ditinggal lah pasti sama akunnya. Udah nge-locking kayak gitu males pasti ditinggal lah. Betul, akhirnya Pusing. nggak jadi solusi juga kan trading saat news. Iya, nggak jadi solusi. Dan apakah ini bisa disebut metode? Ya kalau Pak Tito omongin kan, metode itu adalah gimana cara kita memanfaatkan pola yang ada di market. Iya, pola yang berulang di market. Betul, dan kuncinya. entry dan exitnya pun harus jelas nih, ada dasarnya. Jangan setiap ada news, entry exitnya suka-suka. Nah, kalau suka-suka seperti itu otomatis nggak bisa jadi metode. Nggak bisa jadi metode. Betul. Iya kan? Tapi kalau misalkan dari Bapak masih penasaran, ya mungkin dari metode ini dicoba aja di aplikasi. Siapa tahu bisa sampai level master. Ya kalau dia masih sifatnya suka-suka, kayaknya nggak bakal nyampe master deh. Aduh. Ya kayak elite aja deh. Bisa nggak? Ya mungkin. Ya kita nggak tahu Nggak ada yang juga. tahu. Bapak coba dulu aja. Siapa tahu. Iya. Oke, Pak Yongsgan sudah kejawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Senotais. Mau tanya Pak, selama ini Traders Family kan berfokus untuk di Forex. Ya betul. Tetapi beberapa tahun terakhir, cryptocurrency atau mata uang kripto mulai berkembang cukup pesat nih. Betul juga. Banyak peminatnya. Ya. Apakah Traders Family ada minat untuk terjun ke pasar kripto nantinya Pak? Jawabannya ya belum tertarik. Kenapa Traders Pak? Family belum tertarik Pak untuk terjun ke pasar kripto. Karena problemnya ada di LP atau liquidity provider. Ya. Kalau Traders Family kan sama fokus di forex karena LP-nya ini banyak nih. Banyak bank-bank yang mau menerima transaksi dari broker, dari trader. Betul. Sedangkan di kripto kita belum menemukan liquidity provider atau LP-nya yang layak Pak. Ya. Yang benar-benar mau terima transaksi ini untuk jangka panjang. Gitu. Jadi emang nggak mau ya Pak ya? Belum tertarik untuk saat ini. Belum tertarik untuk saat ini. Oke, next question dari Pak Nang Yuan. Analisa signal yang tidak terjemput sebaiknya di cancel atau dibiarkan expired? Lebih berkelas mana? Ngeri. Kelas. Jawabannya kelas. Lebih berkelas mana antara tindakan cancel signal atau ngebiarin kadaluarsa by system Pak, atau mungkin expired? Oke, sebenarnya kita sebagai analis dinilai berkelasnya bukan dari meng-cancel atau expired Pak. Tentu dari hasil akhir portofolio kita dong. Iya kan? Hasil portofolionya seberapa besar profitnya. Seberapa konsisten juga profitnya. Betul. Itu yang namanya berkelas. Kalau dari cancel sama expired mah bukan. Bukan. Dan yang paling penting ya Pak, sebagai analis bukan soal cancel, bukan soal expired, tapi soal momentum. Nah, momentumnya masih ada gak? Kalau masih ada, berarti tinggal dilanjutin. Kalau expired dibikin lagi. Nah, coba digambar mungkin, Mbak, digambar. Oke, kita gitu jelasin momentumnya ya. Jelasin, yang dimaksud momentum tuh apa gitu. Oke. Takutnya kan bingung. Misalnya nih, kita trading anggap menggunakan pola double top aja ya. Chart lagi naik, kemudian mulai turun, ini top 1. Ya. Nah, kemudian harga sudah mau naik lagi nih. Oke. Mengejar top kedua. Oke. Kalau kita tipe tradernya limit order, kita bisa nih menggunakan sell limit dong. Oke. Nah, kita nungguin sell limit. Tapi apakah pasti harganya mengejar ke top 2-nya? Yang enggak belum tentu juga tentu kan. juga kalau mau pasti mah Pak. Betul. Siapa tahu harganya ternyata turun lagi. Yang artinya kita mesti ngecek sell limit kita atau momentumnya ini masih sesuai atau enggak. Masih valid atau enggak. Oke. Kalau memang udah nggak sesuai momentumnya, ya berarti kita cancel dong. Ya, cancel. Kita cancel. Nah, kemudian ada skenario yang kedua nih. Anggap kita harga mulai naik, dipakai double top Double juga. top yang sama. Betul, kemudian ini top 1, mulai turun, naik. Nah, ini di top kedua nih. Nah, sedangkan kita ketemu trader yang tipenya menggunakan sell stop. Pakai stop order. Di sini stop order, sell stop. Nah, di top 2 ini kita kan menunggu nih, harganya turun dong. Ya beneran turun atau enggak gitu. Betul, ya. jemput sell stop kita atau enggak. Nah, tapi di momen ini harganya ternyata nggak langsung turun. Tapi mondar-mandir dulu nih. Nah, di momen mondar-mandir ini ternyata sinyal kita udah expired. Tapi momentumnya masih ada gak?
masih ada. Kalau momentumnya masih ada, berarti kita tinggal input lagi sinyalnya lagi. Sell stop sekali lagi. Sambil kita pantau momentumnya masih bolak-balik atau sudah mulai bergerak turun. Oke, kalau misalkan Pak, Ya. dia tembus langsung naik ke atas. Oke, langsung naik. Nggak ada babi bu naik turun itu nggak ada, langsung ke Oke. atas. Ya berarti kan momentumnya udah hilang. Udah hilang momentumnya. Cancel dong sell stopnya. Oh, oke. Gitu. Jadi sesimpel aja soal, tapi jangan terlalu berpikir keras. Waduh, mana nih yang lebih bagus, mana yang lebih keren? Iya, maksudnya tuh mungkin ya dari pertanyaannya. Takutnya dari dia mikirin subscriber. Subscriber dapat signal, Oke. ya kan? Dapat signal terus ke cancel. Oke. Dapat signal terus ke cancel lagi. Kan dari sisi subscriber mikirnya kayak, ini analis kok bimbang banget ya. Ya, aduh, nggak jadi dah. Kabur. Nggak Kan lah. bisa juga ke sana gitu loh. Bisa juga, tapi itu adalah hal yang nggak perlu. Karena Bapak sebagai analis yang penting fokus pada portofolionya. Bapak bertanggung jawab sama analisanya Bapak. Ya. Momentumnya masih ada gak? Kalau masih ada, Bapak kalau udah expired tinggal pasang lagi. Kalau momentumnya udah hilang, Bapak tinggal cancel. Ya, Soal subscriber, tugas TF ya. tugas TF, Bapak nggak perlu pikirin sebetulnya. Itu nanti kerjaan kita ya Pak ya? Betul. Oke, berarti udah kejawab. Kita lanjut ke next question ya Pak ya. Pak Tahan Tawa. Awal bulan minggu ke-1 dan minggu kedua, channel TF saya nih kena 15 kali loss berturut-turut. Oke. Sampai minus 18.000 pips. Oh mungkin ini 5 digit. Kita anggap 1.800 lah ya. 1.800, betul. Menurut data backtest dan riset saya selama 3 tahun, itu wajar dan memang saya sering loss di awal-awal bulan. Nah di minggu ketiga, saya udah recovery plus 100 pips. Oke. Nah artinya saya bisa recovery dalam 1 minggu. Ya. Otomatis jumlah trade saya ini dinaikkan dan saya melakukan average profit. Pertanyaannya, saya termasuk balas dendam dan pengaruhnya apa nih buat jangka panjang Pak? Oke, sebelum kita jawab pertanyaannya, saya bingung dulu loh. Setiap Setiap bulan saya loss berturut-turut dan ini sebesar 1.800 pip ya. Iya. Dan ini dari data backtestnya ada dan selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Ini saya bingung loh. Emangnya setiap bulan momentumnya sama ya? Ya itu juga pertanyaan sebetulnya Pak. Iya kan? Kemudian di minggu ketiga bisa recovery. Nah ini recovery berarti ada dalam backtestnya juga dong. Harusnya ada. Ya kan? Sampai berani dinaikkan jumlah trade-nya dan averaging profit. Ini sih saya bingung sih. Ada ya momentum seperti bulan. setiap bulan. Tiap bulan ya bisa naik turun 1.800 pip. Ini kan udah loss dulu. Betul. Marketnya turun ya kan. Ini bisa recovery nih. Ya, recovery Sama di minggu profitnya. ketiga plus profit lagi. Jadi kalau ditanya apakah Bapak balas dendam, di sini Bapak nggak balas dendam. Di momen Bapak averaging profit, ini Bapak sebenarnya kondisinya overconfidence. Bapak terlalu percaya diri. Karena balik lagi nih yang kebingungan saya, memangnya ini benar terjadi setiap bulan? Ya kan? Kalau ini baru pertama kali terjadi, kemudian Bapak berani melakukan averaging profit, ini sih saya bilang nggak sehat jadinya. Nggak sehat. Iya. Iya. Dan apakah pengaruhnya untuk jangka panjang? Balik lagi, Bapak menggunakan aplikasi Traders Family yang dimana nggak ada risikonya, nggak ada risiko, modalnya kan? Nggak pakai modal. Ya. Ya. Tapi lanjutnya ke jangka panjangnya Bapak sebagai trader. Bapak trading menggunakan real akun, Bapak deposit di sana. Bayangin Pak, 15 kali. setiap bulan Bapak loss dulu loh Pak. Baru di minggu ketiga Bapak recovery. Ini lossnya sih masih mending. 15 kali berturut-turut. Gimana ada 15 kali berturut-turut? Itu kalau misalkan saya kejadian nggak nyampe 15 kali Pak. 7 kali aja juga udah banting laptop, HP, semua jodohin kepala ke tembok kali sebetulnya. Betul, makanya balik lagi di forward testnya, ini Bapak kuat gak mental ngejalaninnya? Iya. Karena di real akun kan otomatis Bapak pakai modal dong. Pakai modal. Bapak ngeliat tuh equity Bapak berkurang selama 2 minggu. Bapak masih bisa yakin gak sama metodenya? Bapak masih bisa kuat gak ngejalaninnya? Enggak sih aku bilang. Enggak. Banting laptop ya? Banting laptop. Soalnya kan kalau kita lihat di data backtest, ya emang ujung-ujungnya sih profit. Betul. Iya kan? Betul. Tapi ini kan on paper, di atas kertas. Betul, tapi karena balik lagi gini, metode yang kita cari itu metode yang buat kita nyaman. Iya. Nyaman dan profitable. Betul. Kalau profitable tapi nggak bikin kita nyaman, kita belum tentu bisa jalanin loh Pak.
Ujung-ujungnya sebenarnya bisa kena mental sama psikologi juga, Pak. Betul. Kenanya di situ. Ya. Nah mungkin buat Bapak, ini kan yang saya lihat udah di backtest dan sudah ada datanya nih selama 3 tahun. Mungkin Bapak bisa lihat lagi, evaluasi lagi data backtestnya itu seperti apa. Kenapa saya bisa sampai 15 kali loss berturut-turut. Betul. Ya Ini kan? harus dicari tahu nih penyebabnya kenapa. Penyebabnya Bahkan kenapa. kalau bisa kita optimalin dong. Optimalin Itu. untuk mengurangi loss berturut-turut sampai 15 kali ini. Iya. Setelah Bapak udah ketemu nih, oh ternyata ini loh solusinya. Ya. Jangan lupa Bapak di backtest ulang. Betul. Ini penting. Jangan main di forward test aja nih. Iya, nanti main di forward test aja lagi. Bahaya juga. Ujungnya loss lagi. Ujungnya loss lagi. Nah ini pertanyaannya udah selesai. Nah bagi teman-teman yang punya pertanyaan itu tinggal komen di bawah dengan hashtag tanya TF. It's now or never. Change your life. Bye.